Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema Huawei menang dan maju terus. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa tema ini berbalikan dengan kenyataannya. Untuk membuat sahabat Suara Patriot memikirkan ulang kebenaran dari informasi yang selama ini terima, apakah benar atau tidak. Harapannya sahabat Suara Patriot mendapatkan pencerahan yang berguna, apakah ingin terus menggunakan produk Huawei atau sebaliknya. Pada tanggal 30 Januari 2023, Bloomberg, Financial Times, Reuters, dan beberapa media lainnya pertama kali melaporkan bahwa pemerintah AS telah memberitahu perusahaan-perusahaan Amerika bahwa mereka tidak akan lagi mengeluarkan izin ekspor ke Huawei. Kebijakan tersebut akan melarang pengiriman produk ke Huawei, termasuk produk di bawah level 5G seperti item 4G, produk Wi-Fi 6 dan 7, kecerdasan buatan, dan komoditas serta teknologi seperti proyek cloud computing yang berkinerja tinggi. Di sisi pemasok, semua transaksi bisnis langsung antara perusahaan Amerika dan Huawei, termasuk raksasa chip Intel dan Qualcomm, akan sepenuhnya terputus. Tidak hanya itu, perusahaan dan perantara lain yang memasuk Huawei juga dilarang diekspor ke sana oleh perusahaan Amerika. Beberapa pakar teknologi menggambarkannya sebagai langkah yang benar-benar signifikan. Jika larangan baru ini diberlakukan, bagaimana dampaknya terhadap Huawei? Dan sekarang pemerintah AS meningkatkan upaya untuk bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk menghentikan ambisi PKC, Partai Komunis China, dalam mengembangkan teknologi semikonduktor untuk kecerdasan buatan dan senjata hipersonik. AS baru-baru ini mencapai kesepakatan trilateral dengan Jepang dan Belanda yang akan memberlakukan pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip tertentu ke China oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut. Dengan konteks seperti itu, Huawei tidak akan bisa mendapatkan chip dari Intel dan Qualcomm di masa depan. Saat ini, Intel dan Advanced Micro Devices Inc. memasok Huawei dengan prosesor yang digunakan dalam seri laptop Mate. Sementara Qualcomm menjual prosesor dan modem ke Huawei yang merupakan komponen inti dari lini ponsel pintar Huawei. Jika teknologi inti ini tidak tersedia sama sekali, Huawei, raksasa teknologi tersebut, akan hilang untuk selamanya. Huawei tampaknya telah menyadari situasi ini sebelumnya. Pada tanggal 4 Februari 2023, berita menyebar di jaringan China bahwa lebih dari 10.000 orang telah dipecat dari Huawei. Huawei didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengwei, seorang mantan mayor di Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Huawei pernah menjadi sukses besar di China. Menurut Ren, pendiri Huawei, pada tahun 2023, perusahaan akan mengecilkan atau menutup bisnis yang tidak menghasilkan nilai dan keuntungan dalam beberapa tahun ke depan. Pernyataan ini merupakan kejutan bagi industri terkait di China. Di masa lalu, Huawei hampir tidak menekankan keuntungan. Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi terkemuka PKC dan selalu menikmati hak istimewa dari pemerintah dalam hal kebijakan dan pendanaan. Dengan dukungan keuangan pemerintah China, Huawei telah berkembang menjadi sangat besar dengan 180.000 karyawan di seluruh dunia pada tahun 2022. Di masa lalu, Huawei tidak pernah berpikir banyak tentang operasi dan keuntungan, tetapi hanya tentang bagaimana mendominasi pasar dengan produk harga murah dan bagaimana memperluas produk dan layanan Huawei ke lebih banyak negara untuk mendapatkan lebih banyak pesanan, produk, dan layanan Huawei dihargai sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi. Huawei tidak memiliki masalah kehilangan uang karena mereka disubsidi oleh PKC. Jadi skala Huawei tumbuh dengan lebih banyak karyawan dan ponselnya pernah menjadi nomor 1 di dunia. Penekanan pada profitabilitas dan keuntungan, pangsa pasar yang menyusut dan PHK, bukanlah hal yang biasa
dilakukan oleh Huawei. Perubahan ini mengindikasikan bahwa PKC mungkin tidak lagi memberikan subsidi kepada Huawei atau mengurangi subsidi. Ada dua alasan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa nilai utama Huawei bagi PKC telah berkurang. Yang kedua adalah bahwa pemerintah China benar-benar kehabisan uang dalam resesi ekonomi. Jadi dengan apa yang terjadi seperti dijelaskan di atas, apakah Huawei akan terus maju, menang, dan bertumbuh? Menurut analisa saya, Huawei yang selama ini menjadi kebanggaan PKC akan rontok. Huawei tidak akan mendapatkan sumber chip utamanya, dan itu yang akan membuat Huawei ditinggalkan. Saatnya untuk lepas dari cengkraman Partai Komunis China menjadi Indonesia yang berdaulat. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.